Dapat. Maila Humba, selamat datang di Tanah Sumba. Setiap sudut Sumba tuh selalu punya cara buat saya jatuh hati. Ya alamnya, tradisi atau sekadar menikmati suasana. Kali ini saya mau road trip di Sumba. Jalanan kering savana jadi teman perjalanan. Tapi Sumba emang beda ya. Bukan macet yang bikin berhenti, tapi kawanan domba yang lagi santai cari makan. Langit biru dengan savana seluas ini sih pastinya bikin takjub ya. Apalagi ada bonus ratusan ternak yang bebas berkeliaran. Wah, emang ya vibe Sumba tuh beda level. Luar biasa, pertama kali saya ngelihat domba dilepas di padang savana ini yang sangat luas dan membiarkan mereka makan di tengah teriknya matahari. Pemandangan kayak gini tuh cuma bisa dirasain di Sumba. Di sini ternak bukan cuma hewan peliharaan, tapi jadi bagian kehidupan sehari-hari. Fix, Sumba emang keren banget. Dan ini jadi pembuka petualangan yang manis buat saya. Hai! Hai! Oh, Ama ini nggak boleh ke sana berarti ya? Ya, kalau saya bilang, mereka pergi. Oh, jadi Karena Ama... ada tanda-tanda itu stop. Gitu. Berarti Ama tinggal bilang hai, itu artinya stop dan dombanya bisa kita lihat. Dombanya itu langsung balik lagi ke arah yang Ama mau. Nah, coba lagi Ama. Ya. Panggil lagi, suruh balik. Nah, seperti itu. Ada yang lebih unik pas jagain domba-domba ini dari kejauhan. Ya, mereka tuh punya panggilan sendiri loh. Nah, mumpung mereka lagi pada tenang nih, saya penasaran banget, pingin nangkap nih satu domba yang kecil ini. Kira-kira dapat nggak ya? Ya, wah, kencang sekali larinya dan tadi aku udah kesentuh dikit sih. Ya bulunya tuh kayak berasa lembut banget, tapi penasaran pingin gendong karena emang lucu banget domba yang bayi tadi. Coba ya kita coba sekali lagi ya. Kita cari yang tenang, yang lagi makan anteng dan kita coba gendong. Itu lucu banget yang kecil. Ya, dapat. Akhirnya saya bisa pegang domba bayi ini dan lucu banget, bisa digendong. Lucu sih. Kamu imut banget sih domba. Kalau aku lihat ya ini domba sehat banget, bulunya juga halus dan dagingnya tuh berasa. Ya mungkin ini ya perbedaan domba di alam luas, liar dan perbedaan sama domba yang di kandang. Dan dia tuh kayak manggil temannya minta pertolongan. Jadi baiknya kita lepas aja ya, kasihan juga. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Silakan main, cari makan. Yang banyak, cari makan yang banyak. Yuk, saatnya gas. Lanjut jelajah Sumba. Saya mau ke kampung adat Prainatang di Kanatang, Sumba Timur. Cakep banget kan landscape alamnya, ditambah dengan rumah tradisionalnya yang sangat ikonik. Luar biasa, Pulau Sumba panas banget. Tapi walaupun panas, saya pikir tadi saya nggak bakal nyampe ke kampung adat Prainatang, tapi akhirnya nyampe juga. Jadi kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam. Kampung adat Prainatang ini tuh salah satu yang tertua di Pulau Sumba. Kedatangan saya pun disambut hangat oleh warga dan tetua adat. Selamat siang, Umbu. Selamat siang, Rambu. Saya Rian, perkenalkan. Terima kasih, Umbu. Terima kasih, Rambu. Sama-sama. Punya aman. Maaf, Umbu. Ini apa ya? Ya, orang Sumba bilang pahapa.
Ini adalah sirip pinang. Oke. Ini adalah bagian dari sapaan awal kita ketika kita bertamu. Jadi setiap ada tamu yang datang ke kampung Prenatang ini selalu disuguhkan dengan pahapa ya namanya ya. Jadi kita langsung cobain aja. Buat masyarakat Sumba tuh sirip pinang jadi cara tuan rumah menyambut dan menghormati tamu yang datang. Sirip pinang juga jadi simbol perekat hubungan sosial. Nggak nyangka sih baru sampai kampung Prenatang, saya langsung diajak ibu-ibu ke kebun. Kapan lagi kan nyobain jadi warga Sumba sehari? Rambu, ini perjalanan ke kebun berapa lama Rambu? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Terus balik lagi 2 jam, hampir 3 jam dong? Iya, lumayan. Lumayan ya. Cuaca jangan ditanya lagi, panasnya bener-bener nyengat. Tapi buat pengalaman baru sih, gas terus dong. Kalau Rambu mungkin jalan kayak gini biasa, tapi kalau bagi saya ini udah panas banget. Ini tuh kayak, nggak tahu bilang lagi dah. Ini saya udah pakai sepatu lengkap biar nggak kepanasan. Kalau Rambu pakai sendal, Rambu pakai sendal masih sanggup aja. Rambu ini masih jauh nggak Rambu kita belokannya nih? Iya, jauh sedikit. Masih jauh ya Rambu ya? Ini kebunnya Rambu. Iya, Wah lumayan jauh ya Rambu ya, kita jalan dari atas tadi. iya lumayan. Akhirnya sampai juga. Oke, jadi kita langsung petik saja Rambu. Iya, oke. Oke. Yang ini yang sudah bisa dipetik ya, Mas? Baik Rambu. Ini teksturnya jadi agak lebih padat dan lembut ya. Iya, iya. Yang Oke. sudah bisa dipetik. Berarti langsung dipetik kasih Iya. ke bawah gini ya Rambu ya. Sedangkan yang ini yang masih muda sekali tidak bisa dipetik. Oh. Oh ya masih berasa keras gitu ya Iya, iya. Rambu ya. Oke, ini saya petik ya Rambu. Iya. Tapi yang paling susah adalah melawan panas di Sumba ini. Panasnya panas pol. Ternyata tugas pencarian makanan hari ini belum selesai loh. Ayolah, lanjut lagi. Umbu, mari Ya. kita ambil daun pepaya dulu ya. Oke. Oh ini kita titip di sini aja nggak apa-apa? Sudah saja di sini. Tidak ada yang ngambil Rambu? Nggak ada. Ya orang sini baik-baik semua ya Rambu ya. Oke, Umbu. Itu daun pepayanya, Umbu. Yang ini, yang tinggi ini Rambu. Langsung dipetik ya. Di atas itu dia punya daun yang Ini? muda. Iya, Ini batangnya boleh? boleh. Satu tangkai begitu. Ah, oh satu ini. Iya, Oh ini yang dibilang masih muda ya. iya. Nah jadi ini namanya bunga pepaya dan boleh dipetik dari batangnya ya Rambu ya. Oke, terus saya ambil lagi yang banyak semuanya. Iya. Semuanya atau? Ini semuanya ini. Oh yang sebelah sini ya Rambu. Oh iya. Awas yang kena mata dia punya getah. Kenapa? Bisa Punya getah awas kena mata. kalau kena mata Gatal. bisa gatal. Iya, iya. Tapi bukan terjadi kenapa-kenapa kan Ya, Rambu. tidak apa-apa. Hanya gatal saja ya. Gatal. Dah. Kalau di kota sih tinggal ke supermarket ya buat cari bahan makanan. Tapi di sini saya mesti naik turun bukit nih. Jalan jauh, tanjakan lumayan. Tapi sekalian cari pakan ternak juga. Jadi capeknya sekalian. Ayo Rambu. Ini jalannya ke Hati-hati ya, Umbu. ya. Kayaknya lewatin ini ya Rambu ya. Ternyata ya, di kampung adat Prenatang ini, dari tadi kita ke kebun tuh sangat tandus, tapi di balik tandusnya kampung adat Prenatang ada juga aliran mata air yang sangat seger. Rambu, ini yang diambil apa saja Rambu? Iya, daunnya dengan dia punya batang. Berarti kita harus congkel dari bawah banget ya Rambu ya? Harus Oke. begitu. Terjawab sudah ya, kenapa kita jauh-jauh jalan mencari daun keladi untuk ternak? Karena ternak di sini sangat berharga bagi perekonomian warga kampung adat Prenatang. Sudah cukup? Kita pulang. Kita balik Rambu? Iya. Oke, baik Rambu, siap. Di daun keladi yang sudah kita ambil nggak bisa langsung dikasih ke ternak karena daun keladi mengandung zat yang bisa membuat gatal. Jadi daun keladinya harus direbus terlebih dahulu.
Nah, dengan direbus, keladinya nggak bakal bikin gatal lagi nih. Setiap hari warga di sini harus nyiapin pakan ternak seperti ini loh, karena rumput susah didapatnya. Kita kasih makan ternak kuda kan, Rambu? Bukan, kita kasih makan babi. Hah? Ini jadi buat babi? Iya, Oh, saya pikir buat kuda. tidak, ini untuk babi. Oh, siap-siap, Rambu. Dia ngejar nggak, Rambu? Enggak ya? Rambu, biasa babi buat apa aja ya, Rambu? Ini buat jual, ini buat ini ritual adat juga. Oh, juga bisa ritual adat ya? Takut banget babinya dielus-elus kayak kucing. Woi, bisa woi! Wow! Next stop, air terjun Tanggedu. Sumba bukan cuma savana, tapi juga surga tersembunyi yang bikin susah move on. Ya, kayak air terjun yang satu ini nih. Cantik banget kan? Air terjun ini punya aliran deras di antara tebing dan batuan eksotis. Airnya jernih banget dengan gradasi biru kehijauan. Ciri khas air terjun ini tuh adanya relief bebatuan yang unik banget. Menikmati keindahan Tanggedu harus masuk wishlist saat berkunjung ke Pulau Sumba. Rasanya kurang afdol nih kalau udah sampai di sini, tapi nggak nyebur. Airnya seger banget, woi. Bikin badan fresh seketika. Buat saya sih Tanggedu bukan cuma lihat air terjun, tapi juga tempat buat recharge energi. Dijamin pengen balik lagi ke sini. Bang, jadi biasa manjat di sini? Iya, Ini manjat nggak pakai apa-apa? Kosongan gini aja? iya kosong. Pakai tali kayak ikat di kaki gitu untuk manjat biar mudah? Enggak? Enggak. Yaudah bang, coba lihat abang panjat boleh nggak? Oke, aku lihat ini. Pandai Wino jadi ajang ketangkasan lelaki Sumba saat memanjat pohon pinang. Bang, hati-hati bang! Pinang tuh jadi tanaman yang penting di Sumba, soalnya punya nilai budaya yang kuat banget. Dari tradisi menyiri, simbol persaudaraan, sampai jadi sajian saat upacara adat dilakukan. Saya jadi penasaran banget nih, mungkin saya bisa cobain kali ya. Bang, titip ya, aku izin cobain ya. Oke. Tapi aman kan? Iya. Gak apa-apa ya, saya manjatin ya. Iya. Izin ya bang. Tapi kelihatannya tinggi juga ya. Gak apa-apa, kita cobain aja. Pasti bisa. Ini gimana sih bang? Kayak gini ya? Iya. Gini. Woi, bisa woi! Wow! Bisa! Ketinggian! Ternyata nggak segampang itu loh. Sakit perut nahan pegang batangnya tuh. Wah, ternyata susah banget ya manjat pinang tuh. Batangnya kecil, udah gitu pohonnya tinggi dan tegak. Jadi susah banget buat dipanjat. Satu lagi nih, sajian alam Sumba Barat yang gak kalah memukau. Ini dia Waikucara, hidden gem yang view-nya gak main-main. Airnya super jernih, suasana tenang, dan pemandangan hijau yang bikin pikiran auto fresh.
Air terjun Waigucara tuh bener-bener punya pesona yang beda loh. Dikelilingi hamparan sawah hijau, bikin tempat ini kayak lukisan alam ya. Estetik di segala sudut, jadi betah berlama-lama di sini. Apalagi saya ketemu sama anak-anak yang lagi seru banget main airnya. Wah, ini sih definisi healing yang sesungguhnya. Rambu, kita masak apa hari ini? Masak jagung. Masak Manaho. manaho namanya ya? Nah, manaho. Manaho. Jadi kita langsung kupas aja ya Rambu ya? Wow, bahannya udah kekumpul, tinggal masak aja sih. Jadi saya mau bikin olahan tradisional nih, khas Prainatang. Rambu, ini masak jagungnya satu-satu gitu ya? Oh, nggak sekaligus dimasak banyak gitu? Ya, tidak bisa. Harus satu-satu aja. Oh, kenapa gitu ya Rambu? Nanti arusnya dia terbakar. Oh, bisa hangus. Bisa hangus. Jadi rasanya tuh jadi nggak enak ya Rambu? Ya. Nah, ini aroma jagung bakarnya udah mulai terasa dan saya nggak sabar lagi ingin mencoba masakan manaho ini. Ini Rambu masih kurang nggak jagungnya? Tuh udah cukup? Cukup. Udah cukup ya, berarti ini aja ya? Iya. Lanjut. Rebus bunga pepaya sampai matang, terus sajiin bareng jagung bakar. Cobain ya Rambu. Coba. Rambu, ini nama jenisnya jagung apa nih Rambu? Jagung pulut. Jagung pulut. Pantes itu kayak lembut banget, terus aroma, terus terasa ada manisnya gitu dan aromanya juga lumayan strong ya Rambu ya. Enak banget. Ini udah matang Rambu. Itu matang. Kelihatannya gimana Rambu kalau udah matang? Dia agak kuning. Oh, jadi udah mulai kuning, berarti Iya. udah bisa diangkat dari pancinya ya? Iya. Tapi belum merata kayaknya Rambu. Atau sudah merata? Tapi nih, ini makan sama sayurnya. Oh, ini sekalian Iya. dicampur gitu Rambu. Dicampur aja. Berarti ini masuk ke mulut. Iya. Ini bunga pepaya agak terasa pahit ya. Iya. Jadi campur sama jagung, Enak. Enak. enak banget. Olahannya sih sederhana, tapi tetap terasa luar biasa buat saya. Jadi jagung dan bunga pepaya ini nggak hanya untuk makan sehari-hari, tapi bisa juga jadi bekal buat ke kebun dan ke ladang. Jadi ciri khas rumah-rumah adat di kampung adat Prainatang ini atapnya itu pakai alang. Jadi kali ini saya mau bantu Rambu untuk jemur alang-alang. Witu adalah bagian atap uma atau rumah tradisional khas Sumba. Terbuat dari daun alang, witu harus benar-benar dijemur dulu sebelum digunakan. Rumah khas Sumba ini memiliki ciri yang unik. Bagian atap menjulang seperti menara yang ditutupi alang-alang kering. Ternyata ilalangnya berat juga ya. Emang ya kelihatan lalangnya tuh udah mulai kering, tapi ternyata itu beratnya berat banget. Penjemuran witu ini tuh biar bisa dapetin kualitas atap rumah yang baik. Jadi semakin kering maka akan semakin tahan lama. Ternyata ya, alang-alang ini kalau kena kulit lagi keringat basah gitu, gatal juga ya. Rambu, ini kira-kira berapa lama lagi disimpan Rambu alang-alangnya? Jam seminggu. Seminggu, terus disimpan di? Disimpan di tempat yang aman gitu. Oh, terus kira-kira berapa lama lagi untuk pemasangan ke atapnya? Seminggu juga. Semingguan lagi ya? Iya.
Selain buat cadangan mengganti atap rumah yang rusak, alang-alang ini juga disimpan saat diadakan pembangunan rumah baru. Nah, tujuan pengeringan alang-alang ini biar mempermudah pada saat nanti pemasangan di atap rumahnya dan juga biar tahan lama. Oh iya, tadi Rambu bilang berapa lama Rambu tahan lamanya? 15 tahun. 15 tahun? Ya, Ini bisa terpasang di atas atap 15 tahun? iya. Wah, lumayan lama juga ya. Oke, tadi saya sudah melakukan beberapa aktivitas kayak ngeringin ilalang dan berkeliling juga, dan saya masuk dalam rumah dan inilah tempat saya istirahat malam ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini rumahnya tanpa paku, tanpa semen, dan memang full dari alam. Memang ya Sumba kelihatan cuacanya panas banget, sangat panas. Tapi ketika masuk ke dalam rumah langsung terasa sejuknya, sejuk banget. Saat ini saya sedang naik yang namanya, kalau di daerah saya bilangnya truk tol, tapi kali ini namanya bus kayu. Dan lumayan ya, saya pertama kali naik ke bus ini di Sumba. Saya sangat excited di sini. AC-nya tuh AC alam dan terasa dinginnya, terasa panasnya, terasa semuanya. Ya Pak ya? Iya. Wah, seru banget nih. Naik transportasi unik kayak gini tuh jadi pengalaman baru loh buat saya. Mobil truk terbuka banyak dipilih oleh warga Sumba saat bepergian. Soalnya bisa menjangkau berbagai medan dan bisa sekaligus membawa hasil panen atau ternak. Sumba ini emang sangat panas ya, seperti kita lihat ini panas banget, tapi tidak menghilangkan semangat saya untuk mengikuti acara tradisi di Sumba. Dan kali ini saya udah pakai pakaian tenun khas Sumba. Nggak cuma jadi tanda akan jati diri, kain tenun ini jadi simbol kebanggaan yang tak lepas dalam aktivitas kehidupan di Sumba. Tapi kali ini saya bukan menghadiri acara yang bahagia, tapi melainkan sebuah pemakaman yang sangat jarang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi rombongan di sini bukan hanya kayak tamu undangan, tapi emang keluarga, kerabat ya Pak ya. Dan kita akan lihat seperti apa proses penguburan pemakaman jenazahnya. Itu dengan sebut apa Pak? Tanin Maramba ya. Nah, jadi kita akan lihat seperti apa proses Tanin Maramba. Prosesi pemakaman yang akan saya datangi udah bertahun-tahun dinanti masyarakat Sumba. Inilah Kampung Raja Pau, salah satu kampung adat yang masih bertahan di Pulau Sumba. Pegang kuat tuh. Oke, kita sekarang udah nyampe di Kampung Pau dan kita akan ikut berbagai acara di sana dan kita lihat seperti apa acaranya. Menapaki Kampung Raja Pau, suasana sakral langsung terasa. Sejumlah prosesi sudah berjalan di antara umal atau rumah-rumah khas yang ada di kawasan perkampungan. Butuh lebih dari 4 tahun sejak kematian sang mendiang raja sebelum akhirnya hari ini tradisi pemakaman digelar. Taning Maramba ini tuh proses pemakaman raja khususnya Marapu yang dilakukan sebagai wujud perpisahan antara keluarga dan sanak saudara kepada raja yang tiada. Prosesi ritual Taning Maramba melibatkan banyak orang. Gak cuma dari pihak keluarga saja, ribuan tamu undangan pun berdatangan. Jenazah tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan dulu di dalam rumah. Dibungkus kain tenun berlapis-lapis dan didudukan menyerupai bayi dalam kandungan. Jenazah di sini sudah disimpan berapa lama ya sejak meninggal? 5 tahun. 5 tahun yang paling lama. Paling lama 5 tahun. Ada juga yang 40 tahun. Ada yang 30 tahun tergantung kondisi kakak di sini. Rombongan tamu biasanya datang lengkap dengan dangang atau hantaran. Jenis hantaran pun beragam, mulai dari kain tenun, sirih pinang, bahkan hewan ternak. Nah, ini
namanya dangang, yaitu barang bawaan rombongan yang untuk melayat datang ke sini. Tapi ini belum semuanya karena bakal lebih banyak lagi hewan ini yang untuk dikurban dan dikumpulkan di sini semua nanti. Yaitu ada kerbau, ada kuda, dan juga di depan sana tadi saya sempat melihat ada sapi. Jadi berbagai macam hewan untuk dikurbankan di posisi ini. Arya jadi sebutan untuk tamu undangan pada acara Taning Maramba. Kelompok ini dibagi jadi beberapa jenis. Terdiri dari tamu undangan biasa, Yera, anak kawini, dan kelompok lainnya yang merupakan kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan. Semakin lama, ini tamu undangan semakin banyak. Ini sedang mengantri untuk bisa masuk ke rumah adat. Dan mungkin perkiraannya semakin sore, semakin ramai yang datang, bahkan bisa berkali-kali lipat untuk melakukan prosesi pemakaman ini. Dan alurnya adalah ini laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, pada saat perempuan masuk ke dalam untuk layat, bapaknya di depan untuk melakukan tradisi lului, yaitu yang saya jelaskan tadi kayak membaca syair. Terus mereka keluar untuk bergantian dengan yang lain. Bahkan kita bisa ngelihat di sini banyak sekali orang yang sudah menunggu untuk melihat pemakaman ini. Sementara ritual demi ritual dilakukan, penyiapan makam dimulai. Makam ini kerap disebut Nakahali Mandambata, yang berarti balai-balai yang tidak akan patah, rumah yang tak akan lapuk, atau negeri yang abadi. Pada bagian bawah kuburan batu inilah yang akan dibuka dan menjadi tempat pemakaman. Sekarang proses penguburan sudah mau dimulai dan kita mau ngelihat dan menyaksikan bahwa ini hewan kurbannya udah mau dipotong. Dalam upacara pemakaman Marapu, pemotongan hewan kurban jadi bagian penting untuk menjamu tamu dan mengantarkan arwah ke alam leluhur. Penganut Marapu percaya hewan kurban jadi bekal bagi yang meninggal untuk mendapatkan tempat layak di alam baka. Tuh, papanggangnya udah mulai keluar, berarti jenazah siap-siap untuk dibawa ke liang lahat. Papanggang ini tuh tokoh adat yang berperan penting dalam upacara pemakaman bangsawan di Sumba. Ciri khasnya, terdapat kuda yang dijadikan kendaraan untuk arak-arakan jenazah. Kuda-kuda ini dihias dengan berbagai aksesoris lengkap dengan sejumlah payung. Ini sebelum pemindahan jenazah, kita dapat melihat bahwa keluarga sedang menyanyikan lagu-lagu. Itu kalau bahasa sini namanya ludo. Itu artinya menyanyikan lagu untuk berpisah. Tradisi menyanyi dalam pemakaman Marapu jadi bagian dari ritual untuk mengantarkan arwah menuju alam leluhur. Ini adalah persembahan terakhir dari hamba untuk Bapak Raja sebelum diantarkan ke pemakaman. Menjelang malam, akhirnya proses penurunan jenazah dari rumah adat siap dilakukan. Tabuhan gong dan tambur juga mengiringi prosesi ini. Iring-iringan jadi bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh adat dan raja yang meninggal.
Ini proses pemakamannya dan kita sudah bisa melihat di atas itu sudah ada pepanggangnya. Dan jenazah siap-siap untuk dimasukin ke dalam makam. Dalam kepercayaan Marapu, leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka diyakini tetap hadir sebagai roh yang membimbing dan melindungi keturunan mereka.